Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi. Dan kini kita akan beralih ke berita dari Andi Soraya. 1 bulan pasca ia mengajukan gugatan cerai dengan suaminya Rudi Sutopo. Dan kini Andi pun mulai angkat bicara mengenai alasan dibalik kenapa dia menceraikan suaminya itu. Kabarnya nih pemirsa, kabarnya adanya juga ketidakharmonisan antara Andi Soraya dengan anak dari Rudi Sutopo tersebut. Tapi daripada kita gosipkan, mendingan kita langsung mengklarifikasi. Jadi langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Karut-marut biduk rumah tangga artis Andi Soraya dan sang suami Rudi Sutopo yang terjadi 2 tahun belakangan, saat ini sepertinya memang sulit untuk dibenahi lagi. Ya, kendati Rudi pernah menggugat ayah sapaan Andi Soraya pada tahun 2013 dan berakhir dengan rujuk, kejadian yang hampir sama ternyata kembali lagi saat ini. Namun entah apa yang menjadi penyebabnya, justru ayahlah yang saat ini menggugat cerai Rudi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus lalu. Teka-teki dan tanda tanya besar pun merebak menimpali aksi saling gugat antara ayah dan pengusaha minyak tersebut. Terkait hal itu, ayah pun tak menutup mata jika dirinya bakal dipertanyakan banyak orang setelah melayangkan gugatan cerainya tersebut. Namun sekencang dan sederas apapun pertanyaan orang, sebagai seorang istri yang selalu ingin menghormati suami, sepatah kata pun ayah pantang untuk mengucap apalagi menjelaskan mengapa dirinya menggugat cerai sang suami. Benar pada tanggal 21 Agustus hari Jumat, Andi Soraya melalui kuasanya mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut sudah diregister dengan perkara nomor 21.988/PD3/2015/PAJS. Andi Soraya menggugat suaminya yang bernama Rudi Sutopo. Untuk materi itu sendiri itu menjadi rahasia suatu persidangan. Itu akan terungkap di dalam persidangan dan karena sidangnya tertutup untuk umum, tidak bisa kita sampaikan di publik. Berat ya, karena orang dimanapun juga wanita itu pasti yang akan pertama kali dijudge. Pasti dia begini, pasti dia ngurus suami, dia pasti begini. Oh pasti, pasti wanita yang salah. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang saya tidak bisa mengungkapin loh. Kenapa? Tercela loh. Ini sesuatu yang sangat privacy, yang selalu karena iman saya yang kuat, saya tidak bisa membuka ini. Sehingga kalau yang menjudge, silakan saja gitu, karena ada Tuhan yang lebih tahu. Ya agak berat karena status kembali sebagai single parent, pertama juga saya harus menghidupi anak-anak saya sendiri, saya harus kembali bekerja yang seperti dahulu lagi. Itu pasti kan nggak mudah, apalagi anak saya udah makin besar, apalagi nanti banyak orang yang kalau kita kemana-mana, sudah lewat, iya, Andi Soraya bahaya gitu, kayak ngeliat macan lewat, emang manis cantik gitu kan, macan lewat, gitu. Jadi ya agak risih sebenarnya, tapi ya doakan saja yang terbaik buat saya lah. I had a dream the other night about how we only get one life. Seperti pepatah, tak ada asap bila tak ada api. Begitulah perceraian dalam sebuah rumah tangga. Begitupun terkait rencana perceraian ayah dan Rudi. Tentu di balik kisruh rumah tangga mereka, terdapat masalah yang akhirnya menjadi penyebab perceraian mereka. Walau di awal ayah tegas mengatakan tak mau menjelaskan penyebab dirinya menggugat cerai, di luar sempat berhembus kabar bila ayah dan anak kandungnya Rudi tak cocok satu sama lain. Karena hal itulah ayah akhirnya memutuskan untuk bercerai. Sebetulnya nggak ada, artinya gini ya, justru anak-anak dari suamiku itu sedih. Aku mau menggugat cerai itu mereka sedih banget, dan aku pun sedih. Terus terang yang menyedihkan aku itu sebetulnya berpisah dengan mereka,
karena aku sudah cukup dekat sama mereka, mereka juga sudah dekat sama aku, dan kita udah sama-sama saling mengetahui satu sama lain gitu. Jadi sempat yang, are you sure tante pikirin lagi deh, apa nggak bisa bertahanin yang gitu. Aku berat, itu yang membuat aku sedih karena harus berpisah sama anak-anak itu. Tapi aku bilang, aku nggak pernah pisah sama kalian masih jadi anak-anakku, kita jangan putus silaturahmi. Kalau misalnya kalian ada perlu apa-apa, masalah dan lain-lain, saya masih ingin kalian. Jika ayah menepis kabar ketidakharmonisannya dengan anak-anak kandung Rudy, mengapa pula ayah tetap bersikukuh ingin berpisah dengan Rudy? Mungkinkah karena belakangan Rudy kecewa kepada ayah yang tak memberinya keturunan, padahal pernikahan mereka berjalan sudah hampir 4 tahun lamanya? Enggak. Memang kalau soal keturunan itu enggak menjadi soal, karena memang ya belum dikasih sama Tuhan, mau gimana lagi gitu. Tapi ya itu bukan menjadi target kami kok. Saya menikah bukan untuk memiliki anak, saya menikah untuk memiliki teman, untuk berbagi cinta saya, menemani saya di masa saya nanti. Di saat anak-anak saya sudah bisa meninggalkan saya punya teman untuk berlindung dengan saya, berbagi suka dan duka dan lain-lain, bukan untuk memiliki anak lagi. Saya bukan yang masih 17 tahun, 21 tahun yang targetnya langsung tuh anak gitu. Begitulah curhatan ayah mengenai biduk pernikahannya dengan Rudy yang sepertinya sudah sulit lagi untuk diselamatkan. Namun siapa sangka, sebelum ayah menggugat cerai Rudy saat itu, justru Rudy-lah yang pertama kali menggugat sang istri pada November 2013 lalu. Tetapi belum lagi gugatan itu maju ke meja sidang. Sekitar Februari 2014 lalu, Rudy dan ayah memilih untuk rujuk. Lantas, apakah setelah gugatan yang kedua ini ayah akan kembali rujuk dengan Rudy? Kalau misalnya rujuk lagi, kayaknya hanya Tuhan yang bisa menyatukan ya. Kalau misalnya secara manusia, seperti suami saya dulu pernah bilang, secara manusia kayaknya agak sulit. Tapi kalau memang takdir dari Tuhan itu ya menentukan berbeda, untuk kami untuk bersatu, ya kenapa tidak? Saya pengen berteman aja deh. Buat saya sayang, saya cinta sama suami saya, dan saya tahu suami saya cinta sama saya. Dan itu cinta saya luar biasa sama dia. Tapi untuk bersama dia, kayaknya nggak siap. Baik pemirsa, jadi sudah cukup terklarifikasi ya bahwa memang bukan alasannya karena tidak harmonis dengan sang anak kandung daripada Rudy Setopo, dan bukan juga karena belum berencana untuk memiliki anak dari Rudy Setopo, tetapi karena masalah keimanan, maka alasan sesungguhnya tidak bisa diberitahukan. Tapi yang pasti ya, ketika ada yang menanyakan mengenai rencana untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak, menurut aku sah-sah saja pertanyaannya. Kenapa sah-sah saja? Karena memang yang namanya memiliki anak itu adalah sebuah kebahagiaan daripada seorang wanita. Contohnya nih Bunda Ami Kanita, di mana tidak hanya saja dia bahagia memiliki anak-anak, tetapi anak-anaknya pun sukses semuanya. Termasuk yang pasti adalah Raffi yang juga berhasil memberikan seorang keturunan, seorang cucu bagi Bunda Ami Kanita. Nah, kira-kira apa saja suka dan juga dukanya daripada memiliki seorang anak yang berkarir di dunia entertainment? Jawabannya saat lagi tentunya di Insert Pagi.